on this computer. Okay. Yep. Ini dia soal ujian. Kalau dulu ujiannya full essay ya, full essay tanpa ada pilihan ganda. Oke. Nah, ini adalah soal ujian entah tahun berapa, saya lupa, nggak pernah ingat-ingat ya. Ini totalnya ada 4 soal, karena memang soalnya essay semua ya. Ingat bahwa materi yang diujikan di UAS adalah vektor, kemudian garis dan bidang, kemudian nilai eigen dan vektor eigen. Ya, nah kita mulai dari soal yang pertama. Apakah soal cukup jelas atau perlu diperbesar? Oke. Jelas, Bu. Ya, di sini kita, nah kalau soal cerita begini nggak usah ngedown duluan, baca dulu aja baik-baik. Yang penting dapat intinya mau ngapain. Kadang-kadang soal cerita hanya pemanis ya, hanya pemanis supaya kita nggak boring, supaya tidak terkesan bahwa apa yang kita pelajari kok kayaknya nggak ada gunanya, gitu ya. Padahal banyak banget gunanya di kehidupan sehari-hari ya. Nomor 1. Soal nomor 1, dibaca baik-baik, katanya kita punya suatu mesin pencari kata, sangat sederhana mesinnya ya. Dia hanya menggunakan basis data yang terdiri atas 3 dokumen. Di sana ada 3 dokumen, dikasih nama dokumennya adalah D1, D2, dan D3. Ya, ketika kita mau searching pada mesin tersebut, mengetikkan query-nya key, ya, yang diketikkan adalah Q, ya. Maka Q sama ketiga dokumen akan berubah jadi vektor. Ya, bagaimana cara merubah jadi vektor, Bu? Itu bukan urusan kita, maksudnya itu bukan urusan aljabar linier. Ya, nanti ada bidang tersendiri yang mencoba untuk mentranslate dari file menjadi bentuk vektor. Ya, nah misalnya kita punya bahwa mesin tersebut bisa mentranslate yang semula berupa file D1, D2, D3, dan ini ternyata D1, D2, D3 diterjemahkan oleh mesin ke dalam bentuk vektor-vektor seperti yang Anda lihat di soal. Ada vektor Q, vektor D1, D2, dan D3. Ya, pertanyaannya adalah, Anda diminta untuk menghitung tingkat kemiripan query-nya. Ya, nah ternyata tingkat kemiripan itu bisa menggunakan rumus kosinus, ya, kosinus antara vektor, kosinus antara dua buah vektor. Ya, kita punya bahwa kosinus antara dua buah vektor yaitu dot product. Saya juga pernah menjelaskan sebelumnya bahwa ketika saya punya suatu vektor katakanlah A dan B, ketika vektor A di dot productkan dengan B, maka dia adalah sebesar A atau norm A dikali norm B dikalikan dengan cos sudut di antara kedua vektor tersebut. Ya, berarti kalau kita mau nyari cosnya, tinggal otak-atik rumusnya ya, pindah ruas kiri kanan, maka saya punya nilai kosinus dari sudut yang terbentuk antara vektor Q dan vektor D adalah sebesar Q dot D. Nah, untuk mereview, coba saya pengen tahu, kalau dot product itu menghasilkan suatu nilai yang skalar atau vektor? Siapa yang masih ingat? Dot product menghasilkan hasilnya itu hasil akhirnya vektor atau skalar? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Pada saat Vicon kapan ya? Kayaknya Vicon keberapa gitu, saya pernah kasih ini. Ya. Oh, bukan Vicon. Saya pernah berikan link YouTube. Di sana saya jelaskan ada beberapa properti dari vektor. Ya, nanti ada yang jawab nih kayaknya. Coba kita lihat. Mana tadi? Mana kok nggak muncul chatnya? Oh, ini. Skalar, iya betul sekali ya. Betul, bahwa dot product adalah suatu operasi di vektor. Ingat bahwa di vektor itu nggak ada perkalian. Ya, kalau kita punya skalar 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau vektor, itu perkaliannya ingat terbagi atas 2 jenis. Ya, ada perkalian skalar, ada perkalian vektor. Perkalian skalar itu namanya adalah dot product.
Ya, jadi sambil saya review ya. Jadi tujuan saya hari ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi apa yang sekiranya berhubungan dengan pertanyaan tersebut akan saya review sedikit-sedikit. Jika ada pertanyaan boleh diinterupsi ya. Perkalian vektor itu ada dua ya. Yang pertama adalah perkalian skalar, yaitu dot product. Kemudian ada perkalian cross product ya, nggak usah pakai perkalian ya, karena nggak ada istilah perkalian vektor gitu, nggak ada ya. Jadi saya punya cross product. Jadi untuk soal ini saya akan bahas dua-duanya. Ya, ada dot produknya, ada skalarnya. Walaupun di pertanyaan sebetulnya tidak perlu cross product. Ya. Nah, ternyata cross product ini kan ditanyanya adalah hitunglah tingkat kemiripan Curie-nya. Kemudian setelah dihitung tingkat kemiripannya, Anda diminta untuk menunjukkan urutan dokumen yang akan muncul di layar monitor. Ya, jadi tadi kita punya 3 dokumen, D1, D2, D3, kemudian kita menginputkan suatu, kayak mungkin analoginya sama dengan kayak di Google. Ya, di Google saya ketik misalnya Fiska Noviantri, maka mana yang akan paling muncul duluan di Google? Yang pertama muncul apa, kedua muncul apa. Nah, analoginya seperti itu. Di sini saya punya file and frogbird dan seterusnya, tapi yang saya inputkan di Google adalah B and B. Nah, kira-kira di antara D1, D2, dan 3, mana yang paling muncul pertama kali? Gitu. Ya, ada yang ngechat ini. Kayaknya muncul chatnya agak lama ya. Memang beberapa hari ini, internetnya lagi agak-agak ngadat. Ya udah nanti aja ya. Kalau temennya ada yang baca chatnya, ada yang mau bantu sebutkan ke saya, punya mic boleh dibantu sebutkan ya. Takutnya nanti khawatir ada yang bertanya, terus saya nggak sempat lihat chatnya. Penasaran saya tapi. Nggak muncul-muncul ya. Tolong ya teman-teman yang lain yang punya mic, kalau sekiranya temannya ada yang bertanya via chat, tolong dibantu aja sayanya. Oke. Nah, oke. Jadi saya inputkan B and B, nanti kita akan mencari tahu kira-kira file mana yang akan muncul duluan urutannya ya. Yang paling pertama muncul di Google itu apa. Nah, analoginya seperti itu. Nah, ternyata kemiripannya bisa dihitung misalkan apakah harus pakai COSBU? Oh ya, tidak. Ya beda mesin mungkin beda cara untuk mengimplementasikannya gitu ya. Ini anggap saja mesin yang saya buat tingkat kemiripannya dihitung melewati COS ya. COS antara Q dan D, dengan D-nya diganti dengan D1, D2, D3 ya. Kemudian di sini ada diminta untuk urutan mana ya, dokumennya urutannya seperti apa yang muncul dari monitor, dengan keywordnya, petunjuknya adalah semakin besar nilai cost, maka akan semakin mirip dengan pencarian kita, ya, dengan query kita, gitu. Ya, artinya kalau nilai cost-nya semakin besar, maka dia akan muncul duluan. Berarti kita harus menghitung nilai cost-nya, ya. Yuk, mari kita hitung. Saya punya key-nya, diingat-ingat key D1, D2, dan D3. Kita harus melakukan pertama adalah untuk D1, D2, D3 ya. Semuanya dicari, ya. Misal, saya nggak pakai notasi vektor ya, karena saya sambil bicara. Jadi saya tidak akan, karena saya pakai Word kebetulan, nggak pakai key tanda di atasnya supaya cepat. Q didotkan dengan D1. Ya, Q didotkan dengan D1. Nanti kalau sekiranya pas lagi butuh mat type, baru saya pakai mat type. Ya, ini hanya untuk mempercepat pengetikan aja. Ya. Q dikali D1. Q kita adalah ini. Ini nggak bisa diedit. Bentar. Kenapa ya kok lama? Kayaknya mungkin karena beda versi. Oh, ini bisa nih. Wait. Kenapa bunyi-bunyi ya? Oh, saya ngeklik berkali-kali. Saya ketik ulang aja ya. Q saya adalah 1, 0, 2, 0, dan 0.
Sedangkan jangan lupa dot produknya harus pakai dot ya, nggak boleh lupa. Kemudian dikalikan dengan D1 adalah 1,1,0,0,1. Kalau dot produk, ingat, itu komponen pertama dikalikan dengan komponen pertama, komponen kedua dikalikan dengan komponen kedua, dan seterusnya. Lalu hasil perkalian dari setiap komponen saya jumlahkan. Jadi kalau begitu yang Q didotkan dengan vektor D1 saya akan punya 1, kemudian 0. Semuanya 0. Ya, karena yang 2 berpadan dengan 0. Yang lainnya juga 0. Jadi cukup 1. Sekarang kalau Q didotkan dengan D2. Ya, ini saya punya Q1, Q1 lagi. Saya punya Q, kemudian didotkan dengan D2. D2 kita adalah 0,1,1,1,1,0. Akan sama dengan setiap komponen dihitung ya, setiap komponen dikalikan lalu dijumlahkan. Ini yang tidak 0, yang menghasilkan tidak 0 hanya komponen yang paling tengah, 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 2. Ya, sekarang adalah Q dikalikan dengan D3. Ya, kita punya apa? Kita copy aja, nanti kita baru revisi ya. Baru kita edit. D3-nya diganti dengan 1. 0, 1, 0, 1. 1. Maka akan sama dengan saya punya yang tidak 0 itu ada 2 komponen. Pertama adalah komponen pertama, yang kedua adalah komponen ketiga. Ya, komponen pertama dan komponen ketiga itu ada nilainya, yaitu 3. Nah, gitu. Ya. Hati-hati, ini belum selesai. Kita baru menghitung dot product. Jangan bilang bahwa D3 Bu yang paling mirip karena Q dot D3 paling besar. Ingat bahwa tadi petunjuknya adalah semakin besar nilai cos QD, itu semakin mirip. Yang dicari bukan dot produknya, tapi cost-nya. Ya, maka kita akan mencari norm, perkalian norm. Ya, pertama, kita cari norm dari Q. Ayo, siapa yang masih ingat untuk mencari norm rumusnya gimana? Ini harus pakai MathType. Kalau saya punya Q, saya mau cari norm dari Q, itu rumusnya apa? Siapa yang masih ingat? Silahkan dijawab. Siapa yang ingat? Ada yang masih ingat? Apa rumus norm untuk mencari norm dari Q? Adalah akar. Ayo, pada lupa ya. Akar dari siapa? Akar dari setiap komponen dikuadratkan lalu ditotal, dijumlahkan. Kalau Q saya punya 1, 0, 2, 0, 0, maka yang saya punya adalah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, saya nggak tulis untuk menyingkat pengetikan, ditambah 2 kuadrat. Itu. Karena semuanya 0. Q yang lain semuanya 0. Jadi yang saya punya adalah akar 5. Kalau saya ada salah ngitung, kalau kalian mau bertanya, silahkan diinterupsi. Itu adalah norm dari Q. Tidak berhenti sampai di situ. Saya masih butuh norm D1. Ya, akan sama dengan ini, saya copy aja. Nanti kita edit. Yang D1 itu hanya ada 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi saya akan tulis begini, satunya ada 3 kali gitu ya. Gitu, jadi saya akan punya akar 3. Nah, kebetulan karena setiap vektor D1, D2, dan D3 punya komponen yang terdiri dari angka 1,
satunya ada 3 kali, ada 3 komponen yang nilainya 1. Berarti besarnya D1, besar D2, dan besar D3 adalah sama. Jadi saya nggak perlu hitung ulang. Ya, ini. Nah, ya, D3. Nah, sama. D1, D2, D3. Otomatis. Kalau besar D1 atau nom D1, D2, dan D3 sama, apakah penyebut dari rumus cos ini sama atau enggak? Sama atau enggak penyebutnya? Sama ya? Sama ya? Jadi kita punya bahwa perkalian antara besarnya Q dengan besarnya D, baik itu D1, D2, dan D3 adalah sama. Berarti kalau gitu penentu besarnya nilai cos untuk menentukan siapa yang paling besar, ternyata cukup dengan mencari dot product saja. Tapi kalau soal begini tetap ini harus dibuktikan dulu bahwa ini sama ya. Ini kebetulan aja sama semua. Ya, jadi kalau gitu siapa yang paling besar nilai costnya? Kalau melihat nilai dot product, karena penyebutnya ini besar Q dikali besar D itu adalah sama. Saya boleh tulis begini. Nilai dari cos vektor Q dan vektor D berbanding lurus dengan nilai Q didotkan dengan D. Ya. Kemudian perhatikan juga bahwa ternyata besarnya Q, nom dari Q dikalikan dengan nom dari D, bahwa besar Q dikalikan D adalah sama untuk setiap file D1, D2, dan D3. Maka nilai urutan cos Q dan D mulai dari yang terbesar ke terkecil adalah siapa duluan jadinya? D3, D2, D1. Gitu. Lalu bikin kesimpulan. Ya, urutan dokumen yang akan muncul. Urutan dokumen yang akan muncul. Saya terbiasa dengan kalau apa pertanyaannya, kita bikin kesimpulan supaya jelas jawaban kita ya. Karena kalau ujian tertulis itu berarti Anda tidak bicara secara lisan ke saya, maka Anda harus meyakinkan gimana caranya supaya saya bisa paham maksud Anda. Jadi tulisan kalian ngomong, tulisannya bunyi. Urutan dokumen yang akan muncul di layar monitor adalah dokumen D3, lalu D2, kemudian D1. Silahkan, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Misi pun menanya. Ya, silahkan boleh. Siapa ini? Muhammad Aris. Ya, silahkan Aris. Kan Q, terus pangkat yang ini kan, yang Q. Itu rumusnya, rumus nyari dot produknya emang caranya kayak gitu atau kebetulan soalnya yang kayak gini? Ini, yang Q.D1.D2. Yang bawah. Oh, ini? Ya. Norm Q. Norm Q. Ya, norm Q. Oke, ya. Boleh di-mute dulu ya. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan dari Aris adalah, dari mana kita punya rumus norm dari Q? Apakah hanya berlaku untuk soal ini, atau memang rumus untuk norm vektor adalah seperti itu? Nah, ini tidak bergantung pada jenis soal. Ya, vektornya apapun, mau dia terdiri 2 komponen, 3 komponen, atau berapapun komponennya, jika A, misal A-nya adalah vektor ya, jika A adalah vektor, katakanlah isinya A, B, C, D,
Saya bikin 4 supaya kalian tidak terdoktrin, supaya kalian tidak supaya default-nya itu di pikiran Anda jangan selalu vektor itu 2 atau 3 dimensi. Ya, bisa 4, bisa 5 atau saya tambahkan aja jadi 5. Misalkan saya punya vektor yang terdiri atas 5 komponen A, B, C, D, dan E. Ya. Ini kalau nanti saya tulis rapi, saya share, ini pasti saya perbaiki penulisan-penulisan saya pakainya vektor pakai bold atau pakai garis di atas ya. Ini karena lagi supaya cepat aja. Nah, misalkan saya punya vektor apapun itu, berapapun komponennya, kalau saya punya vektor, maka norm, pakai bahasa dulu ya, maka norm dari A, atau kata lainnya adalah besar vektor A, atau penulisan lainnya adalah pakai ini. Gitu. Itu adalah norm dari A atau besar vektor A. Nah, apa sih rumusnya besar vektor A? Besar dari vektor A adalah selalu akar ya. Karena tadi kita punya 5 komponen A, B, C, dan E, maka setiap komponen dikuadratkan. A dikuadratkan plus B dikuadratkan plus C dikuadratkan plus D dikuadratkan plus E dikuadratkan. Gitu. Dapat dari mana sih Bu rumus ini? Awalnya ketika kita punya vektor yang udah ada. Awalnya ketika kita hanya punya vektor yang terdiri atas 2 komponen, kita bisa gambarkan dalam bidang X, Y, ternyata besar vektor itu dapat dari rumus Pitagoras. Ya, komponen X-nya berapa, komponen Y yang tingginya berapa, maka yang miring panjangnya berapa. Ini yang miring itu adalah vektornya. Terus dikembangkan lagi ke 3 dimensi. 3 dimensi bisa digambarkan misalnya dalam balok. Ya, kalau dalam balok berarti vektornya misalnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang dapat dari mana? Pitagoras antara tinggi sama diagonal bidang. Diagonal bidang dapat dari mana? Dapat dari Pitagoras panjang sisinya. Nah, dengan analogi yang sama, kita kembangkan dari vektor yang 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya, maka dapatlah rumus norm atau besar dari suatu vektor. Seandainya di sini ada 100 elemennya, apa yang kalian lakukan? Maka masing-masing elemen dikuadratkan sejumlah 100 kali ya. Ada 100 elemen yang dikuadratkan dijumlahkan. Nah, sekarang kalau lihat di Q. Kalau saya mau tulis detail, sebetulnya nggak cuma 1 dan 2, tapi Q kita ada 1, 0, 2, 0, 0 yang sedang saya blok. Ya, itu setiap komponen dikuadratkan. Jadi harusnya 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Tapi di sini saya nolnya nggak tulis. Di mana Aris dan teman-teman? Cukup clear? Cukup. Oke. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Permisi Bu, saya mau nanya Bu. Silakan. Itu yang D1 sama dengan D2 sama dengan D3, normnya itu ada nggak Bu kasih yang nggak sama gitu? Oh iya, betul, jelas sekali. Jadi pertanyaan temannya, siapa tadi namanya? Ernest Bu. Ernest ya. Teman-teman, Ernest bertanya, di sini kan kebetulan D1, D2 dan D3 yang kita hadapi, kebetulan ini vektornya adalah vektor yang nilai normnya adalah sama kebetulan. Pertanyaannya adalah mungkin nggak sih Bu kalau misalnya normnya berbeda? Mungkin banget. Ya, ini kebetulan soalnya cantik aja dikasihnya adalah ada angka 1, ada bilangan 1, dan bilangan satunya muncul 3 kali. Ya, mungkin aja suatu saat dikasihnya misalnya ini 1 semua, yang bawahnya misalnya ada 2, yang bawahnya lagi ada 5, itu boleh. Jadi itu berarti bebas. Kalau beda-beda gitu, ngebandinginnya dari mana Bu? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ernest teman-teman adalah, karena ini kebetulan besar dari D1 dan D2, D3 adalah sama semua, akar 3. Jadi ketika tadi saya mencari nilai kos, makanya saya pakai kata-kata nilai kos berbanding lurus dengan Q.D, sedangkan penyebutnya kan sama semua. Jadi saya cukup melihat nilai dot produknya. Seandainya D1 tidak sama dengan D2 dan D3, ya. Misal D1
tidak sama dengan D2, tidak sama dengan D2 gitu ya. Kemudian tidak sama juga dengan D3, maka yang kalian lakukan adalah harus mencari ketiga buah nilai kos. Harus mencari, oh ini di bawah aja. Maka kalian harus mencari 3 buah nilai kos. Jadi kalian bikin seperti ini. Ya. Pertama, Anda harus cari kos dari Q dengan D1. Yaitu pakai rumus yang tadi. Ya. Q dot D1 dibagi dengan norm Q. Aneh, saya lihatnya aneh kalau enggak 2. Q kemudian dengan D1. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat nilai dot product Q dengan D1. Terus kita hitung lagi, dibagi lagi dengan norm Q-nya tadi sudah ada, norm D1-nya sudah ada, kalikan norm Q dan D1, lalu nilai Q dot D1 dibagi. Sama, ini saya copy. Ini saya copy, tapi Anda hitung untuk semua. Ini D2. Ini juga D2. Ini D2, yang ini D3. D3. Nah, jadi kayak dihitung biasa aja. Kemudian kan nanti dapat nilai kosnya masing-masing ya. Untuk kos yang pertama dapat nilai, kos yang kedua dapat nilai, kos yang ketiga dapat nilai. Nah, bandingkan mana yang lebih besar. Jadi kayak cuma ngitung biasa lagi. Gitu. Apakah sudah cukup clear? Bisa? Bandingkan nilai kosnya, ya, mana yang paling besar, lalu tinggal diurutkan. Dari yang besar ke yang kecil. Hati-hati. Ini masalah seperti ini tidak fix ya. Makin besar nilai kos berarti makin mirip, enggak. Ya, ini untuk case yang kita hadapi, problem yang dikasih itu dikasih aturan seperti ini. Aturannya bisa macam-macam. Tergantung yang buat codingan, tergantung kita problem yang ngasih. Ini pasti dikasih tahu nanti. Hal-hal seperti ini. Aturannya seperti apa dikasih tahu. Gitu. Ada pertanyaan lagi untuk yang nomor 1? Bisa ya? Jadi jangan berpikir bahwa, aduh ini soalnya belum apa-apa, udah panjang nih dari sebuah mesin sampai ke akhir panjang banget gitu ya. Padahal ternyata isinya hanya seperti itu. Ya, gitu. Jika tidak ada pertanyaan, coba kita bahas cross product. Hanya satu aja yang saya bahas, hanya untuk merefresh ya. Untuk merefresh, untuk melihat mengingatkan Anda kembali ya tentang tentang cross product. Ya, kalau cross product itu gimana ya? Misal saya mau bahasnya yang Q cross D1 aja deh. Misal saya mau bahasnya Q cross D1. Kan tadi kalau misalnya dot product menghasilkan yang skalar ya. Kalau cross product itu menghasilkan yang vektor. Ya, bisa kita punya Q, saya cross product-kan dengan D1 misal. Ingat, cross product itu hanya berlaku untuk vektor yang berukuran Coba lihat. Kalau Q cross product dengan D1 bisa nggak? Iya, saya mau review ini tapi ternyata soalnya tidak kompatibel. Ya, tidak kompatibel kenapa? Coba lihat baik-baik. Q dan D1 ukurannya berapa? Ukuran vektornya 5 ya. Elemennya ada 5. Sedangkan cross product hanya berlaku untuk berapa ya? Cross product. Ada yang tahu? Terdefinisi untuk vektor berukuran 3. Jadi elemennya cuma ada 3. Itu cross product. Kalau dot product bisa apa aja. Ya, tapi kalau misalnya cross product nggak bisa. Jadi saya nggak bisa mereview dari contoh vektor yang ini. Gitu, nggak jadi ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa cross product ini adalah membutuhkan ini hanya untuk vektor 3D ya, 3D, 3 dimensi, dan membutuhkan determinan. Gitu ya. Jadi pakai determinan itu cross product. Nah, itu jadi soal nomor
1. Jika tidak ada pertanyaan untuk soal nomor 1, saya akan lanjut ya. Jadi kalau ada salah hitung, ada yang mau bertanya, mohon diinterupsi. Nah, ini dia. Ada line. Nomor 2, baca baik-baik dulu soalnya. Di sana ada persamaan garis L. Garis L ini melalui titik P dan Q. Titik P dikasih, titik Q dikasih. Yang ditanyakan adalah bukan garisnya, tapi saya punya titik yang lain, titik R. Nah, pertanyaannya, saya punya 2 objek, satu garis, satunya adalah titik. Yang ditanyakan adalah, apakah titik R ada di garis L? Bagaimana caranya kita tahu bahwa titik R ada di garis L? Pertama saya harus nyari apa ya? Coba dipikir dulu. Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira apa sih yang perlu saya cari nih untuk mengecek apakah R ada di sana atau enggak? Sambil saya penasaran kenapa chatnya nggak bisa dibuka. Kalian bisa buka chatnya nggak? Alt H, coba ya. Alt sama H. Kok enggak? Silahkan, ada yang mau share nggak? Apa ya? Tetap ya nggak muncul ya chatnya. Iya, nggak muncul. Siapa yang mau coba share kira-kira kalau saya mau menentukan apakah R ada di garis L atau tidak, apa yang perlu saya cari? Ayo, diingat-ingat. Diingat-ingat. Beneran nggak bisa nih? Kalian bisa buka chat nggak? Ada yang bisa buka chat nggak? Halo, halo, halo. Ada yang bisa buka chat nggak? Oh, ini baru kelihatan sekarang. Oh, ini ada yang bertanya nih ya. Bentar-bentar, saya baca dulu. H+1 sampai H. Oke. Ada pertanyaan dulu ya dari temannya ini, dari Samuel. Ingin bertanya tentang tugas nilai eigen yang untuk sesudah UTS itu boleh atau hanya sebagai latihan saja ya, soalnya di BINUSMA tidak tempat. Memang nggak ada ya? Oke, Samuel akan saya cek nanti ya di BINUSMA-nya ya. Harusnya sih ada sih. Harusnya ada untuk ngumpulinnya, tapi nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Oke, kalau gitu, kalau di teman-teman di Ernest Samuel nggak ada, nanti saya akan bikin linknya ya. Saya akan bikin, filenya nggak ada. Oke, saya cek kembali. Nanti saya kasih tahu di forum ya setelah beres kuliah ini. Malam nanti, soalnya Bu, habis. Itu bukannya waktu itu dijadiin satu ya? Apanya? Yang tugasnya kan waktu itu ada di satu. Oh iya, betul. Jadi inget nih. Jadi waktu itu, waktu pas sebelum UTS, kalian kalau nggak salah punya ada satu tugas yang ternyata isinya filenya itu satu kesatuan soal dari awal sampai akhir. Terus waktu itu saya bilang kerjakannya yang nomor sekian sampai nomor sekian dulu, karena nomor yang selanjutnya adalah materi UAS yang belum dipelajari. Jadi otomatis nggak ada link untuk mengumpulkan assignment yang sudah kalian kumpulkan kan. Berarti solusinya adalah nanti saya akan buatkan link lagi. Ya, saya akan buatkan link lagi untuk kumpulkan. Tapi soalnya dari file yang sebelumnya aja, dari yang lama. Nanti saya akan coba update lagi, ya. Gitu. Itu sistemnya biasanya yang ini. Ya. Cukup clear ya? Nilainya 7, enggak dong, sekarang udah lewat ya 7 Januari ya. Kalau besok 7 Januari paling saya kasih di minggu depan. Sekarang tanggal 6, saya kasih di tanggal 13. Ya, tanggal 13 aja. Soalnya kan kalian juga baru bilang ya, nanti kasihan kalau cuma sehari. Oke, kembali ke nomor 2. Gimana nih nomor 2? Kalau saya mau ngecek apakah R ada di garis L atau tidak, apa yang perlu saya lakukan pertama kali? Nah, ada yang jawab nih, semoga. Kirain ada yang mau jawab. Yuk, cepetan. Kira-kira kalau mau ngecek apakah R-nya ada di garis L atau tidak,
pertama kali yang perlu saya bikin apa ya? Apa yang perlu saya bikin? Saya perlu mencari tahu persamaannya. Persamaan garis ya. Persamaan parametrik dari garis L. Apa ya persamaan parametrik dari garis L? Untuk mencari persamaan parametrik dari garis L, saya butuh suatu titik yang dilewati. Itu aman, sudah ada, sudah diketahui. Anda boleh pilih P, boleh pilih Q. Dan harus ada suatu garis, suatu vektor yang sejajar dengan garis yang mau kita tinjau. Kalau sekarang saya punya garis L, saya butuh vektor yang sejajar dengan garis L. Ya, berarti sebelum ke persamaan parametrik saya harus mencari vektor. Ya, vektor yang sejajar dengan garis L. Misal ya, kenapa misal? Karena kemungkinannya bisa banyak. Misalkan vektor yang sejajar dengan garis L adalah vektor PQ. Kenapa saya pilih PQ? Karena sudah jelas saya punya titik P, titik Q ada di garis. Saya akan coba ilustrasikan. Saya punya suatu garis. Ini garis L. Kurang tebal ya. Oke. Garis yang berwarna biru adalah garis L. Dan di sana diketahui bahwa garis L ini melalui titik P dan Q. Ini P, ini Q. Ya. Saya kasih warna merah. Yang ini saya kasih warna hijau. Ya, kok itunya sih. Nah, gitu ya. Ya, gitu. Ya, misal P berwarna hijau dan Q merah. P dan Q ada di garis L, ya. Dan garis biru adalah L. Jika P dan Q ada di garis L, otomatis vektor yang dibentuk oleh P dan Q sejajar nggak dengan L? Saya membentuk suatu vektor. Vektor itu punya arah, makanya saya pilih pakai arah. Ini. Saya kasih warna kuning. Nggak kelihatan. Apa? Orange. Nah. Saya punya garis warna biru, yang biru dilewati oleh titik P dan Q. Saya buat suatu vektor PQ. Lihat, vektor PQ-nya adalah yang warna orange. Vektor PQ-nya sejajar nggak dengan garis warna biru? Sejajar, kan? Enggak, Bu, bertumpuk, Bu, berhimpit. Berhimpit atau bertumpuk udah pasti sejajar. Tapi sejajar belum tentu bertumpuk atau berhimpit. Gitu ya. Gitu. Berhimpit pasti sejajar, tapi sejajar belum tentu berhimpit. Jadi saya boleh yang vektor PQ. Apakah harus PQ, Bu? Boleh nggak yang lain? Boleh. Ada berapa kemungkinan, Bu? Banyak, tak hingga buah. Di sini ada 60 mahasiswa. Saya bisa punya vektor yang sejajarnya itu lebih dari 60. Ada vektor PQ, ada vektor QP, ada yang pilih setengah PQ, ada yang pilih 2 PQ, ada yang pilih 100 QP. Semua sejajar. Ya, karena kita nggak butuh info berapa besar vektor. Yang kita butuh adalah vektornya apa. Pokoknya sejajar. Ya, otomatis saya mau bikin PQ. Kalau gitu, Bu, kalau Ibu ambil PQ, sedangkan misalnya saya ambilnya QP, berarti persamaan parameter kita bisa beda dong, jelas. Persamaan parameter kita bisa berbeda. Tapi itu bisa Anda cek bahwa kita ngomongin garis yang sama. Gitu. Ya. Anda ngomong dosennya siapa? Dosennya Ibu Fiska Noviantri. Dosen kelas Anda siapa? Nggak tahu. Pokoknya dosen yang ngajar di kelas sekian,
misalnya ini kelas apa nih? Kelas LA sekian misalnya gitu ya, LA 05, aljabar linear adalah ibu yang itu. Pasti yang dimaksud olehnya sama. Karena dosen kelas kecilnya cuma satu. Kecuali kalau ngomongin dosen kelas besar. Ya, kalau ngomongin dosen kelas kecil ya cuma satu, cuma saya doang. Ada yang tahu nama saya, ada yang enggak, ada yang nyebut Bu Fiska, ada yang nyebut Bu Noviantri, ada yang nyebut pokoknya ibu yang itu. Tapi kan yang ngomongin tetap saya. Jadi mau pakai PQ, mau pakai QP, mau setengah PQ, 200 QP, enggak masalah. Ya, jadi beda-beda persamaan parametriknya, tapi ngomongin hal yang sama. Saya punya PQ, berarti Q dikurangin P. Ya, jadi saya punya 1 dikurangin 2, min 1. 5 dikurangin 3. Dari mana sih Bu ngomong? Ini nih. Nah, ya, P-nya 2, 3, 4, Q-nya 1, 5, 6. Kalau PQ berarti Q min P. Kalau QP sebaliknya. Jadi 5 kurangin 3 ya. 2. Min 6 kurang 4. Min 10. Ini dia faktor PQ kita. Dan gak cuma itu. Persamaan parametrik, pembedanya itu yang membuat menjadi beda, nggak cuma di vektor yang sejajarnya aja. Tapi di pemilihan titik yang dilewati. Di sini diketahui bahwa garis lurusnya melalui P dan melalui Q. Saya harus ambil yang mana, Bu? Titiknya, titik P atau Q? Bebas. Mau ambil P boleh, mau ambil Q juga boleh. Ya. X, rumusnya apa? X0 ditambah AT gitu ya. Sebentar saya tulis dulu. Y sama dengan Y0. Ini rumus dasarnya ini. BT. Z sama dengan Z0 plus CT. X0, Y0, Z0 itu diisi dengan titik yang dilewati oleh L. Berarti boleh diisi P, boleh diisi Q. A, B, C adalah vektor yang sejajar. Kalau di sini saya pakai PQ, berarti A-nya min 1, B-nya 2, C-nya min 10. T-nya adalah bilangan real, yaitu persamaan parametrik. Kenapa dibilang parametrik? Karena ada parameter T-nya. Saya ambil ya. Misal, ambil titik Q untuk titik yang dilalui L. Kalau saya ngambilnya Q, berarti X0 saya diganti 1, Y0 saya diganti 5, dan ini diganti min 6. A-nya diganti dengan vektor yang sejajar yaitu PQ yang saya ambil di sini, maka minus 1, B-nya 2, C-nya min 10. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Silahkan. Bisa? Oke, jika tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah titik R terletak Permisi, Bu, pada... mau nanya. Boleh, boleh. Bu, itu kan kalau panjang PQ itu kan titiknya 2, Bu. Ya kan? Yep, betul. Nah, kalau misalnya dia titiknya kayak lebih dari 2 itu, cara cari panjangnya itu gimana ya, Bu? Oke. Kalau titiknya, ntar, saya tanya dulu. Anda ngomongin titiknya ada 3, Anda ngomongin titiknya 3 itu berada di garis yang sama atau enggak? Di garis yang sama. Oke. Sekarang kalau misalnya kita tambahin ya, titik lain ya. Titik lain. Katakanlah titik yang ini ya, saya tambahin. Saya kasih warna hitam. Ya, Bu. Nah, gitu. Misalkan temannya menambahkan ada titik lain yang warnanya hitam. Sama-sama di garis L. Nah, tanya nih, terus Bu vektornya yang mana ya Bu? Vektornya sejajar dengan garis L. Wah, ini bisa bebas. Jangan dipakai tiga-tiganya buat apa? Ya, karena untuk membangun suatu vektor yang sejajar dengan suatu garis, kita cukup butuh 2. Artinya, kalau diberikan 3 atau 4 atau 5 titik yang berada di situ, Anda cukup ambil 2 secara random, bebas. Anda mau ngambil hitam dan yang merah, cari vektornya, misalnya ini hijaunya P, merahnya Q, hitamnya R. Kalau Anda mau pilih titik QR, boleh. Mau ambil vektor QR, boleh. RQ, boleh. PR, boleh. RP, boleh. Jadi bebas. Ya. Mau dikasih 100 titik pun,
Artinya nggak usah dipakai 100-100-nya. Cukup 2 saja. Gitu. Oke, Bu. Ya? Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah titik R terletak pada garis L? Ayo, dipikir. Apakah R ada di garis L? Kira-kira apa yang harus dipenuhi supaya R ada di garis L? Atau pertanyaannya, ketika saya punya persamaan parametrik yang sudah saya peroleh, yang sedang saya blok, kira-kira R ini yang min 2, 11, min 6, itu diinputkannya kemana? X, Y, Z, Bu. Iya, betul. Karena X, Y, dan Z dalam persamaan ini itu menyatakan koordinat setiap titik yang ada di garis warna biru. Jadi seandainya hitam ini saya geser-geser kemanapun, selama berada di garis yang berwarna biru, ini koordinatnya dinyatakan oleh X, Y, dan Z. Sekarang saya tanya lagi. Kalau saya punya hitam di sana, yang warna hitam koordinatnya di input X, Y, Z. T-nya akan sama nggak sih untuk si bola hitam itu, untuk si titik yang hitam itu T-nya sama nggak? Sama. Sama, baik untuk X, Y, atau Z-nya. Sekarang saya tanya lagi. Untuk titik yang berwarna merah, mana sih? Nah, untuk titik yang berwarna merah, saya punya T yang sama nggak untuk X, Y, Z-nya? Untuk X, Y, dan Z, T-nya sama nggak untuk satu titik yang warna merah? Sama nggak? Ayo. Sama ya? Sama. Tapi nilai T untuk titik yang warna merah sama nggak dengan nilai T untuk titik yang warna hitam? Sama nggak? Sama nggak? Kemana nih yang lain? Sama nggak? Beda. Beda. Betul, beda. Titik hijau dengan titik hitam, T-nya sama nggak? Enggak. Ini analoginya gini, sama seperti video YouTube yang sudah saya share ke Anda. Saya input T-nya 0. Kalau di input T-nya 0, dapat titik X-nya 1, 5, min 6. 1, 5, 6 di mana nih? Misalnya 1, 5, 6 di titik warna hijau. Di sini. Saya input T-nya misalnya 2. Di input T-nya 2 dapat nilai X, dapat nilainya, dapat nilai Z yang berbeda. Oh, jangan-jangan itu punyanya si bola, punyanya si titik warna hitam. Jadi antara setiap titik hijau, merah, dan hitam, itu punya nilai T yang berbeda-beda. Tapi ketika kita membahas satu buah titik, nilai T untuk X, Y, Z-nya sama. Kembali ke pertanyaan semula. Jika R, kalau R-nya mau ada di garis L, berarti harus apa yang terpenuhi? Harus gimana sih supaya R-nya ada di L? Ada yang tahu nggak? Harus gimana nih supaya R ada di L? Gimana? Ada yang tahu? Supaya R ada di L, maka ayo dijawab. Tadi pakai analogi dengan titik warna hijau, merah, dan hitam. Kira-kira T-nya sama nggak, Bu? Apanya? T-nya sama. Ya. Jadi kalau R-nya mau ada di garis L, nilai T untuk X, nilai T untuk Y, nilai T untuk Z harus sama. Ketika ada satu buah nilai T yang berbeda, berarti dia tidak ada di garis tersebut. Yuk, kita cek. Bu? Yap. Berarti yang R min 2, 11, sama min 6 itu X, Y, Z ya? Ya, betul sekali. Karena X, Y, Z itu kan menyatakan koordinat semua titik yang ada di garis. Jadi hijau ini koordinatnya apa? Yaitu X, Y, Z. Yang merah koordinatnya apa? X, Y, Z juga. Gitu ya. Jadi ini min 2 sama dengan 1 min T. Ada lagi kemudian 11 sama dengan 5 plus 2T. Yang terakhir adalah min 6. Min 6 sama dengan min 6 min 10T. Coba kita lihat tadi paling gampang. Dari sini menghasilkan apa? T-nya berapa? 0. Dari sini, saya punya T-nya berapa? 3. Berapa nih? 3. Saya nggak perlu cari semua T-nya.
Begitu saya ketemu nilai T yang berbeda-beda, dari persamaan yang X, saya ketemu T-nya 3. Dari persamaan yang Z, saya ketemu T-nya 0. Artinya, karena nilai T berbeda untuk setiap X, Y, dan Z, maka titik R tidak terletak pada garis L. Gitu deh. Gimana? Cukup clear? Ada pertanyaan atau tidak? Cukup clear ya? Saya tunggu 2 menit sebelum kita lanjut. Bu, Ya, boleh, silahkan. Hari ini kita bahas eigen nggak, Bu? Oh, bahas di bawahnya kan ada eigen. Nih. Oke, Bu. Nah, kenapa eigennya bingung? Iya, Bu. Bingung banget, Bu. Bingung. Oke. Yuk, lanjut. Kalau ini nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita siapkan untuk eigen, soalnya takutnya nanti kalau ada pertanyaan nanti supaya bisa terjawab ya. Jika memang nomor 2 sudah beres, nggak ada pertanyaan lagi. Nomor 3. Ya, nomor 3. Diketahui persamaan suatu bidang. Persamaan bidangnya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ingat, kalau saya punya persamaan bidang, saya review sedikit. Persamaan bidang secara general, persamaan bidang yang melalui titik X0, Y0, Z0, dan memiliki vektor normal N sama dengan A, B, C adalah A, X min X0, ini A-nya A yang kecil ya, karena biar sama dengan apa yang sudah saya tulis. B, Y min Y0, tambah C, Z min, kok ada semut, Z0. Sama dengan 0. Kok beda, Bu, sama persamaan bidang antara yang ini? Jangan dulu bilang soalnya salah atau rumus saya yang salah. Enggak, rumus saya, rumus orang lain ya, rumus dari matematikawan, maksudnya bukan rumus saya. Ini rumus generalnya ini. Kenapa? Di soal ini, mana yang salah, Bu? Dua-duanya benar. Kenapa? Kalau ini saya jabarkan, saya kalikan masuk dan sederhanakan, muncul AX, muncul BY, muncul CZ. Muncul min AX0, min BY0, min CZ0. Nah, hasil dari min AX0 dikurangi BY0 dikurangi CZ0, dia sederhanakan dalam bentuk D gitu. Jadi boleh, mau pakai yang mana aja boleh. Intinya kalian harus sadarin apa? Kalian harus masuk dalam logika Anda adalah, oh, berarti kalau saya ketemu persamaan yang seperti ini, berarti vektor normalnya mana? Siapa vektor normalnya? A, B, dan C. Masalahnya kita nggak tahu nih ABC-nya berapa. Berarti kita harus cari tahu dulu vektor normal. Saya tanya dulu, vektor normal itu apa sih? Siapa yang tahu apa itu vektor normal? Ada yang tahu nggak vektor normal itu apa? Ada yang tahu kah vektor normal itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Vektor normal adalah vektornya gimana? Ayo. Siapa yang tahu vektor normal? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ini dia vektor normalnya. Nah, gitu. Ya. Itu vektor normal. Permisi, Bu. Yap.
vektor normal itu bukannya ada yang kayak garis tegak lurus sama garis ya, Bu? Oke. Apa selalu bidang? Yap. Jadi yang dinamakan vektor normal, kalau kita sedang bicara misalnya vektor normal itu adalah vektor yang selalu tegak lurus dengan bidang sebetulnya. Tapi kalau kita mau ngomongin garis, coba bayangkan gini. Setiap garis yang ada di dalam bidang yang berwarna biru, tegak lurus nggak dengan yang warna merah? Iya. Iya. Jadi sebetulnya namanya vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Cuman dalam prakteknya perlu diperluas lagi bahwa ternyata semua garis yang terletak di dalam pada bidang warna biru itu pasti tegak lurus dengan yang warna merah. Gitu ya. Dan garis yang terletak pada bidang berwarna biru itu banyak banget. Ya kan? Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Oke, Bu. Sekarang gini. Ternyata bidang datar AX, BY plus CZ 0-nya adalah bidang yang berwarna biru ya. Jadi saya bikin sesuai warnanya. Ini saya punya bidang warnanya biru. Ternyata bidang biru ini melalui titik A, B, C. Saya bikin titik. Titik ini saya nggak bisa gambar 3 dimensi, tapi mudah-mudahan gambar ini membantu dan kalian paham maksud saya ya. Jadi semua titik yang saya bikin titik yang saya bikin di sini adalah titik yang terletak pada bidang berwarna biru. Ada titik warna kuning, ada titik warna. Bu, di mana letaknya, Bu? Sembarangan. Ini kan cuma sebagai ilustrasi, cuma sebagai pembantu ya, untuk membantu Anda untuk memahami maksudnya saya seperti apa. Ini, kok kalau hijau nggak terlalu kelihatan ya? Merah. Terus saya bikin lagi 3 titik ini. Satu lagi warna ungu. Nah, terserah siapa yang mau jadi A, B, dan C, warnanya apa bebas. Yang penting titik warna ungu ini ada di bidang warna biru. Merah ini juga ada di biru. Kemudian kuning juga ada di biru. Nah, bagus soalnya memang punya tujuan. Kenapa 3 titik? Saya punya titik A, B, dan C. Kenapa? Dapatkah saya membuat 2 buah vektor pada bidang warna biru? Bisa nggak? Bisa nggak kalian tahu? Bisa nggak saya bikin A, B, dan C, titik A, B, dan C ada pada bidang berwarna biru. Maka vektor, katakanlah saya punya vektor AB dan BC ada pada bidang biru juga. Benar nggak sih? Saya bikin vektor. Ini misalnya. Ya. Ini vektornya. Ini. Terus saya bikin vektor lagi, misalnya ke kuning ke merah. Bu, bebas nggak sih, Bu, bikin vektornya mana aja bebas, pokoknya ambil dari titik yang tersedia, dari kuning, ungu, dan merah. Bebas mau yang mana. Gitu. Yang warna hitam itu, karena warna hitam itu saya ambil dari vektor, karena vektor yang warna hitam saya ambil dari titik yang berada di bidang, vektor-vektor yang saya gambar ada di bidang nggak? Ada di bidang nggak? Vektor AB dan BC. Ya dong. Coba aja kalian bikin di kertas. Kertasnya nggak bisa lihat di video ya, karena kena background warna putih. Kalian ambil kertas, gambar pakai spidol, titiknya di kertas, lalu bikin 2 buah garis dari ketiga titik tersebut. Hubungkan. Ada di kertas nggak garisnya? Ada? Ada. Kalau nggak ada yang jawab, saya jawab. Ada. Ya. Maka vektornya ada di bidang tersebut. Maka vektor AB dan BC ada pada bidang biru juga. Nah, sekarang setiap cross product dari 2 buah vektor, ingat kalau cross product itu aturan tangan kanan kayak di fisika.
Ya, jadi cross product ada 2 buah vektor, vektor A, B gitu ya, di cross product-kan itu jadinya adalah suatu vektor yang tegak lurus dengan 2 vektor tersebut. Ya. Maka vektor normal N itu diperoleh dari AB cross product dengan vektor BC. Ya, ini saya bold semua. Jadi saya punya bahwa cross product antara vektor AB dan BC itu menghasilkan suatu vektor normal. Apakah harus AB dan BC, Bu? Enggak. Kalau kalian mau pilih BA dan AC, boleh. Kebolak-balik sama saya, boleh. Ya, karena vektor normal kan nggak harus di tengah. Bisa di pinggir, bisa di sini, bisa ke arah bawah. Saya balik. Ya, asal jangan ke pinggir, asal jangan ke samping, miring. Hanya bisa ke bawah dan ke atas. Itu vektor normal. Gitu. Bisa ya? Nah, jadi apapun vektornya, selama vektornya berada di bidang warna biru, maka cross product-nya merupakan vektor normal dari bidang tersebut. Karena cross product dari 2 buah vektor akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua buah vektor ini. Ya, ini normalnya dapat dari AB di-cross-kan dengan AC. Yuk, kita kerjakan. Nah, ini mungkin diginiin lah ya. Ini ke sana. Oh. Gitu. Nah, kita kerjain ya. Aduh, bingung kebanyakan apa namanya? Nah, gitu ya. Oke, yuk. Kita mau bikin vektor normal N. Vektor N adalah salah. Vektor N adalah vektor AB nggak bisa ya, nanti aja lah ya, di cross product dengan vektor BC. Kalau cross product, ingat tadi saya kebetulan mau nge-review cross product juga tadi ya, itu akan sama dengan determinan. Determinan dari siapa? Determinan dari saya siapkan matriks. Berukuran 3x3, komponen I jangan lupa, komponen J jangan lupa, komponen K, vektor AB. Oh, saya ternyata harus mencari AB dulu. Yuk, cari dulu ah. Vektor AB itu adalah titik B minus A. Ini ya, ini A, ini B. Jadi kita punya hasilnya adalah min 2, kemudian min 4, kemudian 0. Jadi di sini saya isi dengan min 2, min 4, kemudian 0. Lanjut lagi. Saya pilih BC. Maka BC-nya akan sama dengan, lihat titik B, lihat titik C, C dikurangin B. Lalu saya punya min 3, kemudian min 3 lagi, kemudian 2. Berarti kalau saya vektornya beda minus sama Ibu, beda ya Bu? Iya, jelas beda. Ya, tapi hasil akhir akan sama. Min 3, ini ya. Min 3, min 3, 2. Oke. Akan sama dengan I. Kok 1? I. Ya. Tutup. Ingat determinan saya pakai cara kofaktor. Kalau kalian mau pakai cara saru silahkan. Ya. I-nya tutup. Aduh, sorry. Tutup, min 4 kali 2. Min 8.
dikurangi min 3 kali 0 tetap 0 ya. Yang J dikasih negatif, ingat kalau pakai kofaktor kan plus minus ya, yang J-nya negatif. Dari min 2 dikali 2, min 4 dikurangi 0 kali min 3, 0. Ya, plus K, min 2 dikali min 3, 6, dikurangi min 4 kali min 3, min 12. Nah, berarti sama dengan, saya buat dalam bentuk vektor seperti ini ya, nggak harus pakai IJK. Min 8, 4, min 6. Inilah dia vektor normal kita. Nah, ini vektor normal untuk bidang. Gunanya buat apa? Berarti ini, saya copy. Saya copy, A-nya saya ganti dengan min 8, B-nya saya ganti dengan 4, C-nya saya ganti dengan min 6. Nah, gitu. Persamaan bidang dengan vektor normal N sama dengan min 8, 4, min 6 adalah seperti berikut ini. Ya, masih punya hutang nih kita, masih ada D. Gimana cara cari D? Nah, untuk menghilangkan D atau untuk mereduksi siapa D, kita boleh pilih salah satu titik A, B, dan C. Karena kan katanya bidangnya, karena titik A, B, dan C ada di bidang tersebut. Berarti harusnya A, B, C bisa memenuhi. Ya, kita pakai mana ini terserah. Saya pakai A ya. Pilih titik A. Kalian boleh mana aja. A-nya 321. 3,2,1. Ingat bahwa titik A ini ada di bidang. Ya, titik A ini ada di bidang. Jadi kalau ada di bidang seharusnya memenuhi persamaan ini. Ya. Maka persamaan bidang jadi apa? Minus 8 dikalikan X. X-nya dari titik A adalah 3 plus 4 dikalikan dengan Y. Y-nya A adalah 2 min 6 dikalikan Z. Z-nya dari A adalah 1 plus D sama dengan 0. Diperoleh D-nya berapa? D-nya berarti min 8 kali 3 min 24. Min 24 min 6 min 30. Min 30 tambah 8. Min 22. Berarti D-nya adalah 22. Ini tanda panahnya akan bawa. Maka persamaan bidang yang dimaksud adalah, udah ini saya copy ke bawah, tapi D-nya diganti dengan 22. Selesai. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah, silahkan jika ada pertanyaan. Nah, ini full 1 page. Silakan. Saya tunggu dulu 1 menit mungkin. Siapa tahu ada yang bertanya. Ya, ada. Halo? Enggak ya? Ada yang bertanya? Belum selesai. Masih ada jarak. Ya, kita baru menghitung persamaan bidang. Ya, menghitung lagi. Kita baru mencari persamaan bidang, ya. Kita belum menyelesaikan berapa jarak titik ya. Yang tanyakan adalah jarak titik. Oke. Sebentar. Kok banyak semut? Yuk, kita mulai lagi ya. Ini saya baru mencari persamaan bidang. Sedangkan jarak titik. Katakanlah titiknya adalah X1. Koordinat titiknya adalah jarak titik X1, Y1, Z1. Jadi ini adalah koordinat titiknya. Ya, X, Y, Z. Ke
bidang ke bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah, masih ingat atau saya belum pernah kasih atau saya lupa di kelas besar ada apa enggak ya? Apain sih? Oh ini rumusnya. Katakanlah jaraknya dikasih nama D. Tadi D-nya udah jarak aja gitu ya. Soalnya kalau D tadi udah dipakai. Jaraknya adalah gitu. Mutlak ya, tanda mutlak dari AX1 plus BY1 plus CZ1 min D dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Jadi kita punya persamaan bidang. Persamaan bidangnya adalah AX plus BY plus bentar. Oke. Ini ya. Jadi saya punya jaraknya antara titik X1, Y1, Z1 ke bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ya, plus D sama dengan 0. Bentar. Plus D sama dengan 0. Oh, ini plus harusnya. Plus ya. Min D, bentar. Kalau min D, ini sama dengan D, sama dengan D, sama dengan D. Min D. Sama dengan D, ini min D. Ya, betul. Oke, coba lihat. Apa yang mau kita hitung? Kita mau menghitung jarak titik ini ya. Ke bidang yang kita maksud tadi. Ini. Nah, berarti X1, Y1, Z1-nya adalah 645. Persamaan bidangnya ini ya. Ke bidang ini. Nah, adalah, udah kita mulai aja. Ini saya copy. Nanti kita edit. A-nya diganti dengan min 8. Kemudian X1 diganti dengan 6. B-nya diganti dengan 4. Y1 juga diganti dengan 4. C diganti dengan min 6. Kemudian diganti dengan 5 Z1-nya. Kemudian diganti dengan 22. Gitu. Ya, ini diganti dengan A-nya min 8. Ini 4. Kemudian min 6. Udah. Habis itu tinggal di otak-atik lalu dihitung. Hitung sendiri ya. Nah, gitu. Oh, salah naruh. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa. Ini saya pindah ke bawah. Nanti yang ini akan saya share ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti tinggal dihitung sendiri ya. Tinggal dihitung perkalian biasa, min 8 kali 6 berapa, 4 kali 4, dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apa ini? Yang mana tadi ini? Bu, bukannya BC min 3, 3, 2. Saya ada yang salah, yang mana bentar? BC. Mana ya BC? Saya salah ya, bentar. Min 3 BC kan? Min 3, 1 dikurangin. Oh iya betul, ini harusnya min 3,3,2. Oke, terima kasih Krisna. Tapi berhubung nanti kalau kita ganti berubah semua, jadi soalnya aja yang saya ganti ya. Min 2, min 1. Ini min 1 ya, saya ganti ya soalnya ya. Nah gitu aja Krisna ya. Jadi Krisna dan teman-teman yang lain, untuk Krisna jeli nih ya. Jadi tadi soalnya C-nya adalah 1. 1 kalau dikurang min 2 harusnya 3. Jadi saya salah di sini nih.
Tapi berhubung nanti kalau saya ganti ini jadi salah semua ke bawah, maka soalnya aja yang saya ganti ya Krisna, jadi C-nya adalah saya ganti -1. Gitu aja ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sejajar. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, nilai eigen dan vektor eigen. Yuk kita cari yuk. Ingat ya, kalau mau cari nilai eigen sama vektor eigen, itu hanya berlaku ketika matriksnya adalah matriks persegi. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, nggak boleh beda ya. Kalau beda nggak terdefinisi. Yuk, kita coba cari. Untuk mencari nilai eigen, kita mencari determinan. Misalkan nilai eigennya adalah lambda. Oh, saya coba colok baterai dulu mau habis. Oke. Ya, kita bikin determinannya ya. Anggap saja nilai eigennya adalah lambda. Oke. Determinan dari, waktu itu saya menjelaskan boleh lambda I minus A, boleh A minus lambda I, bebas ya. Lambda I itu adalah identitas 1001, jadi saya langsung lambda I minus A minus 1. Jadi ini adalah minus 4. Kemudian ini adalah minus 2. Susah. Minus 2. Kemudian ini adalah lambda minus 3. Mana sih? Oh ini. Lambda minus 3. Dan hasil determinan ini harus sama dengan 0. Ya, determinan 2 kali 2 mudah kan ya? Anda tinggal bikin yang ini, lambda min 1. Dikalikan dengan lambda min 3. Ingat bahwa kalau nilai eigennya ada 2, berarti kita harus nyari faktor eigennya 2 kali ya. Ini dikurangi dengan 8. Dari mana 8 min 2 dikali minus 4. Ya, kita sederhanakan dapatnya adalah lambda kuadrat minus 4 lambda kemudian plus 3 ya, plus 3 min 1 kali min 3 plus 3 dikurangi 8 minus 5. Oh, sorry. Sama dengan 0. Kita cari lambdanya nih, lambda yang memenuhi persamaan lambda kuadrat dan seterusnya. Ya, persamaan yang memenuhi adalah lambda minus 5. Nah, saya salah pilih. Lambda minus 5 dikali lambda plus 1. Plus 1 sama dengan 0. Maka yang kita peroleh adalah lambda, katakanlah saya punya lambda 1. Lambda 1 sama dengan 5. Ya. Kemudian lambda 2-nya adalah min 1. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Ini adalah nilai eigennya. Ya, jadi nilai eigennya dapat 2 nih. Ya, lambdanya 5 dan lambdanya min 1. Karena kita dapat lambdanya 2, berarti nyari vektor eigennya pun 2 kali. Ya, 2 kali. Vektor eigen, katakanlah namanya V1, yang bersesuaian dengan lambda 1. Susah nggak nih cari simbol lambda? Oke. Dengan vektor eigen pakai bahasanya dulu aja ya. Vektor eigen 1. Ya, yuk kita cari. Gimana cara carinya? Nah, kita harus punya bahwa lambda 1i minus A dikalikan vektor eigen yang pertama, tadi saya kasih nama V1,
V1 itu harus sama dengan vektor 0. Nolnya pakai garis ya. Hati-hati, jangan suka ngikutin saya kalau lagi ngajar, karena kalau saya ngajar bahasanya bahasa lisan sambil nulis, dan karena pakai Word supaya nggak lama jadinya nggak rapi. Ya, tapi nanti yang akan saya share yang udah saya perbaiki tulisannya rapi semua, pakai tanda vektor atau di bold dan seterusnya. Ya, ini nolnya kalau aslinya adalah 0 pakai garis. Ya udah, pas saya tambahin dulu aja untuk yang ini khusus. Vektor. Kok di bawah? Saya nggak suka yang di bawah. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ya, itu belakangan lah. Ya, lambda 1 saya pakainya 5. Kalau lambda 1 Anda min 1, ya pakainya min 1 duluan, nggak masalah. Ya, kebalik. Oke. Sekarang saya sudah punya nih bahwa ini kan tadi determinan lambda I minus A. Determinan lambda I minus A adalah lambda min 1, min 4, min 2, lambda min 3. Ini lambdanya kita ganti dengan 5 aja. Ya, jadi 5 dikurangin 1 dapatnya berapa? Kita bikin matriks di sini. Yuk, lambdanya 5. 5 dikurangin 1, 4. Yang ini sama, min 4. Ini sama, min 2. Yang ini, lambda min 3. 5 dikurangin 3 adalah 2. Kita misalkan vektornya V1 ini adalah isinya adalah A dan B. B. Berarti ini harus sama dengan 0, 0. 0, 0. Coba perhatikan baik-baik. Ada berapa persamaan di sana? Ini adalah sistem persamaan linear. Boleh pakai Gauss, boleh pakai Gauss-Jordan, tapi buatlah semua menjadi simpel. Kadang tidak semua yang Anda temui di sana merupakan sesuatu yang sulit. Kadang Andanya aja yang melihatnya sebagai sesuatu yang sulit, padahal mudah, simpel. Memang mesti pakai Gauss atau Gauss-Jordan atau pakai eliminasi, tapi kalau Anda pintar melihat, yang atas jadinya 4 minus 4A sama dengan 0. Yang bawah min 2. Sorry. Ini A, ini B. Min 2A plus 2B sama dengan 0. Sama nggak sih persamaan yang sedang saya blok di atas dengan yang saya blok sekarang? Sama nggak sih persamaannya? Sama-sama aja. Mereka berdua itu kalau saya simpelkan persamaannya cuman bikin jadi A min B sama dengan 0. Artinya ini apa? Artinya A sama dengan B. Ya. Kalau faktor eigennya adalah A sama dengan B, berarti faktor eigennya apa ya? Ada yang tahu nggak? V1-nya aja. Style, text, maka V1 akan sama dengan matriks AB. Ya. Kalau waktu pas Vicon lalu saya tulisnya lengkap. Pakai bebas ya. A, B, Anda boleh pilih nih. Kalau A-nya 1, maka B-nya juga 1. Udah, selesai. Untuk vektor eigen yang pertama. Silakan bertanya jika ada yang mau bertanya ya, silakan diinterupsi. Ini saya copy, saya bikin di sebelahnya. Kenapa? Supaya memudahkan saya cukup mengganti nilai lambdanya. Ini, oh ya, harusnya di bawah kopinya. Bu. Iya, Bu. boleh. Kenapa? Itu di luarnya nggak usah tulis kayak huruf T atau S lagi ya? Oh, nggak perlu, nggak. Itu sebetulnya bebas-bebas aja ya. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa waktu di Vicon yang sebelumnya, sebelum liburan, saya biasanya nulis ini lengkap. Ya, jadi kayak gini kan nulisnya ya. Ini dikasih, apa sih, himpunan. Mana ya? Oh, ini. Himpunan gitu ya, yang dulu saya tulis. Nah, ini boleh. Ini. Terus saya bikin misalnya waktu itu adalah S, gitu ya. Sedemikian. Nah, dengan misalnya S-nya adalah elemen bilangan real. Itu yang saya tulis dulu ya. Tapi boleh pilih V1 sama dengan gitu.
Bebas, mau yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Bisa ya? Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Hati-hati, ini baru untuk vektor eigen yang pertama. Vektor eigen yang keduanya. Kemana? Kok hilang? Oh, ini. Oh, pindah dia. Ini V2 ya. V2 yang bersesuaian dengan vektor eigen yang kedua. Jadi ini saya edit, teman-teman. Saya edit menjadi lambda 2. Lambda 2, kemudian ini V2. V2, ini misalnya supaya nggak pusing, nggak pakai AB, pakainya CD. Tapi ini ganti. Lambdanya sekarang determinannya lambdanya diganti dengan -1. -1 ya, jadi -2. Yang bawahnya lambda -3, -1, -3, -4. Kalau Anda betul ya, kalau Anda betul menghitung vektor nilai eigen dan vektor eigen, ini sudah pasti persamaannya memberikan suatu solusi yang banyak solusi. Ya. Kalau ini nggak perlu ditulis 2 kali, cukup 1 aja. Ini dapatnya adalah -2A, -4. Oh, ini C. Ini C, ini D. Udah. Dapat apa dari sini? Saya bisa dapat ternyata C-nya sama dengan -2D. Gitu. Ya, C-nya dapat -2D. Kalau gitu V2-nya saya pilih apa nih? V2-nya boleh tulis yang lengkap, boleh yang enggak. Kalau saya pilih D-nya 1, berarti C-nya adalah -2. Udah selesai deh vektor eigennya. Gitu. Mana ya? Nah, ini dia. Ada pertanyaan tidak? Siap untuk UAS? Oh ya, saya mau tegaskan sekali lagi. Untuk UAS itu kemungkinan besar modelnya akan sama seperti UTS. Ada pilihan ganda dan esai. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang juga komplain ke saya. Kenapa nilai PG seperti itu dan sebagainya. Jadi teman-teman gini. Pilihan ganda itu soalnya merupakan gabungan dari setiap dosen pengajar aljabar linear. Saya nyumbang 10 soal misalnya, setiap dosen aljabar linear menyumbang 10 soal. Misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian setelah disumbang 10 soal digabungkan menjadi 1 ya. Dan kalau pilihan ganda, sistemnya adalah kita input semua soal ke sistem. Ya, ada bagian yang menginput semua soal ke sistem. Setelah itu dari sistem setiap kalian membuka login dan start, itu sistemnya akan random memilihkan soal untuk kalian. Soal di antara kalian berbeda, kemudian pilihan jawaban ABCD-nya juga akan random lagi. Jadi misalnya saya dan Anda ke bagian soal yang sama, kalau di saya kunci jawabannya A, di Anda mungkin kunci jawaban B. Kemudian ketika terjadi kesalahan, kunci jawaban sebagainya, itu sudah di luar kendali saya. Jadi maksudnya ketika soalnya ada yang salah soal, kunci jawabannya salah, misalnya seperti itu kembali ke sistem. Dan itu masalahnya tidak bisa diralat. Nggak bisa direvisi. Kenapa? Misal Ernest lapor hari ini, karena dia sudah mengerjakan soal hari ini. Bu, soal ini ada yang salah, Bu, nggak ada jawabannya, misalnya begitu. Itu nggak akan bisa direvisi. Kenapa? Karena soal itu masih berjalan untuk hari-hari ke depan untuk mahasiswa lain. Itu adalah sesuatu yang sekarang menjadi cambuk untuk kami para dosen untuk meninjau ulang supaya jangan sampai terjadi kesalahan kunci jawaban. Kunci jawaban itu adalah human error, bisa dari dosennya, bisa jadi saat menginputnya, yang menginputkan ke sistemnya mungkin salah ngeklik atau gimana, kami nggak tahu. Nah, otomatis kalau misalnya kalian bertanya, Bu, pilihan ganda itu bisa nggak Ibu koreksi? Itu bisa saya koreksi, bisa saya perbaiki, bisa saya anulir soalnya ketika saya punya laporan setiap mahasiswa, misalnya si Ernest dapatnya soal yang mana, jawabannya yang mana. Gitu. Masalahnya yang kami terima adalah hanya nilai akhir kalian. Jadi yang menghitung nilai PG adalah bukan kami, bukan para dosen.
baik saya ataupun Pak Wisnu ataupun siapapun dosennya, kita nggak hitung. Gitu. Sistem yang akan hitung otomatis, dan masalahnya kami nggak tahu mahasiswa A dapat soal yang mana, mahasiswa B dapat soal yang mana, jadi kami nggak tahu yang mahasiswa mana sih yang dapat soalnya salah gitu. Itu kelemahannya. Ya, kalau esai sepenuhnya saya yang koreksi, bukan Pak Wisnu. Setiap dosen kelas besar, kelas kecil, selalu dosen kelas kecilnya yang koreksi. Jadi untuk esai saya yang koreksi, gitu. Ya, jadi untuk soal PG mohon maaf, mungkin tidak bisa dikomplain ya, karena yang PG itu memang udah sistem kami coba untuk sampaikan ke jurusan, bisa nggak kalau kami dapatkan PDF-nya, setiap mahasiswa dapat yang mana, nanti nggak tahu apakah UAS akan diberikan atau enggak, tapi kemarin jadi salah satu masukan juga untuk jurusan. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan atau enggak? Saya stop share dulu ya. Oke, open video dong. Silahkan. Open videonya. Ada yang mau tanyakan atau enggak? Nah, Bu. gitu open video. Ya, kenapa? Ini nanti recordingnya di-share kan? Oh iya, recordingnya di-share. Kebetulan saya pakai laptop jadinya ke-record. Saya share-nya Yang pertemuan terakhir sebelum libur juga ya, Bu? Atau enggak? Itu belum saya share ya? Seingat saya sih belum, Bu. Oh, belum. Oke, saya cek lagi. Kelupaan kali ya, karena kepikiran udah mulai jadinya lupa. Oke, yang sebelum ini, sebelum libur sama ini ya. Oke, saya share di YouTube. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih, Bu. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Kita tidak pernah bertemu secara langsung, bahkan semester depan pun kita masih kuliahnya masih online. Apapun kuliahnya, baik online ataupun offline, itu pilihan terbaik untuk kita, gitulah ya. Pasti BINUS sudah memikirkan apa yang terbaik untuk kita semua. Kalau BINUS aja melarang kita untuk ke kampus untuk kuliah, maka cukup tahu dirilah. Masa kita dilarang kuliah ke kampus, tapi kita main-main keluar, gitu ya. Jadilah suatu jadikan Anda pribadi untuk memberikan contoh pada masyarakat di luar sana yang kayaknya sepertinya masih abai, gitu ya, masih abai. Kalau saya berpikirnya gini, kalau saya sama suami saya aja disuruh kerja di rumah, suami saya disuruh kerja di rumah, masa sih mau piknik, gitu ya, malu sama kantor, malu sama kampus, udah ngelarang tapi dipakainya keluar, gitu ya. Jadi maksud saya, jangan kemana-mana supaya kita segera kembali normal. Ya, mohon dimaafkan jika saya ada kekurangan dalam mengajar, jika terlalu cepat mengajar atau terlalu jadi materinya berkurang, karena baik dan tidaknya kuliah online learning ini pasti banyak hambatan. Tapi kalau saya boleh big applause sama BINUS, bukan karena saya membela BINUS, enggak juga ya, saya juga bukan alumni BINUS gitu ya. Cuman maksudnya kita boleh kasih big applause sama BINUS. Karena saya rasa kalau saya bisa compare dengan yang lain, BINUS cukup siap untuk kuliah online. Tinggal sistemnya sudah siap untuk online. Masalahnya, mahasiswanya siap nggak untuk online? Gitu. Itu yang perlu dijawab. Siap-siap aja, Bu. Maksud saya, kalau hanya saya siap untuk online, wifi oke, laptop oke, device aman. Maksud saya adalah lebih ke mental Anda siap nggak untuk online? Kenapa saya bilang begini? Karena saya nggak tahu. Kalau di kelas, saya biasanya tukang ngambilin handphone orang. Gitu. Handphone saya ambilin punya mahasiswa. Karena selama kuliah saya nggak boleh pegang handphone. Nanti kalau mau kuliah beres, saya balikin. Nah, maksud saya, kalau kuliah online, kami tidak punya tools untuk ngecek apakah kalian sambil tiduran, apakah kalian betul-betul mendengarkan dosen, atau cuma sekedar tinggal menunggu hasil rekaman dan seterusnya. Hak Anda mau sambil tiduran, gitu ya. Hak Anda mau sambil makan. Tapi walaupun hak Anda sambil makan, sambil minum, sambil tiduran, tapi tanyakan pada diri Anda, banyak nggak ilmu yang terserap kalau Anda sambil tiduran dan seterusnya. Jadi pesan saya adalah, karena semester depan masih online learning, tanyakan pada hati kecil kalian, siapkah kalian untuk kuliah online? Kalau belum siap, tolong disiapkan. Bukan hanya sekedar device dan wifi. Ya, nggak harus open kamera. Kalau misalnya laptop saya kameranya rusak, Bu, terus saya harus beli laptop baru. Nggak perlu. Jangan beli laptop baru hanya karena mau show kamera. Tapi
Kalian sudah besar, punya tanggung jawab masing-masing, kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian bertanya sama diri kalian, saya butuh nggak sih kuliah? Gitu. Saya butuh nggak sih gelar eskom saya, dan seterusnya. Ya, biasanya saya kalau di kelas sering sambil kalian ngerjain latihan, kasih motivasi, dan seterusnya. Tapi karena keadaan berbeda, jadi saya juga nggak bisa kasih banyak motivasi. Ya, nah, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Walaupun saya tidak pernah mengenal Anda tidak pernah mengenal saya, hanya tahu nama saya seperti siapa. Paling enggak kalian cukup pernah mengalami, oh ya saya pernah kuliah aljabar linear dengan ibu ini, dengan bapak ini, dan seterusnya. Ya, sekarang siap-siap untuk difoto. Siap nggak difoto? Yuk, open kamera, saya akan ambil screenshot. Di sini ada 3 page, jadi saya akan ambil 3 kali. Buat kenang-kenangan aja sih, saya sedih, karena biasanya suka sambil bawel-bawelin mahasiswa gitu ya. Sekarang saya nggak bisa lihat. Oke, siap ya, saya mau ambil screenshotnya bentar. Nanti screenshotnya akan kelihatan di file PDF yang tadi, yang latihan UAS, ya latihan untuk UAS. Saya akan simpan di Word yang tadi ya, nanti saya akan share ke Anda. 1, 2, 3, cheese. Bentar, baru page pertama. Saya save dulu di kertas tadi. Wait ya. 1. Bentar. Sekarang page yang kedua. Semua cheese aja ya, karena kalian nggak tahu kalian ada di page mana ya. 1, 2, 3, cheese. 2. Bentar. Oke. Saya nggak perlu cheese ya, karena saya udah nggak ada di page 2 dan ketiga. Ya, page ketiga. 1, 2, 3, cheese. Siap, cheese. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Jadi kita sudahi sampai di sini pertemuan kita. Oh ya, semester depan itu ada mata kuliah namanya Kalkulus 1. Saya juga masih ngajar Kalkulus 1, jadi bisa jadi Anda dapat dosennya saya lagi, bisa juga enggak, karena kelas kalian juga akan random lagi. Ya, kalau ada yang nggak mau ketemu saya lagi, silahkan berdoa yang kencang, semoga nggak ketemu saya lagi, gitu ya. Kemungkinannya banyak ya, dosennya banyak, mahasiswa TI juga banyak. Tapi maksudnya nanti jangan, kok ketemu Ibu Fiska lagi ya? Karena nanti semester depan ada kalkulus dan saya juga ngajar kalkulus. Oke, mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Selamat sore, sukses selalu dan sehat selalu ya. Saya leave meeting. Terima kasih, Bu. 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 Sorry, Bu, kalau ada salah, Bu. Sama-sama. Saya leave meeting ya.